Halo semuanya, jadi di sini kenalin nama gue Gilang. Di sini ada teman gue, namanya siapa lo? Gue Jojo. Terus, Dia. oke, dia Riyad. Jadi hari ini kita mau bikin konten. Jadi konten kita adalah konten debat, ya teman-teman. Tapi debat kita beda. Kita bakal debat chill, debat santai. Jadi langsung aja ya. Kita langsung kayak coba main-main aja. Kita akan debat. Mekanismenya gini. Gue sebagai tim pro, lu sebagai tim kontra, Jojo sebagai tim kontra. Kita akan memperdebatkan sebuah mosi dan mosinya akan dikasih sama Riyad. Kita bakal mikir atau kita kasih building berapa waktunya? 5 menit. 5 minutes. Oke, kita dikasih waktu 5 menit buat mikir. Terus nanti aku ngomong 3 menit. Terus Jojo nanti gantian ngomong 3 menit. Nanti aku ngomong 3 menit lagi dan terakhir akan ditutup dengan 3 menit dari Jojo. Nah, gitu. Nanti lu mau ngasih kesimpulan? Sure. Oke, dia nanti ngasih kesimpulan di akhir debat. Oke, langsung kasih mosinya. Oke, maksudnya adalah we shall believe that internet is making us stupid, atau dewan ini percaya bahwa internet membuat kita bodoh, membuat manusia bodoh. Oke, case building selama 5 menit, dan set timernya ya. Oke, lu start timernya. 5 minutes starting from now. Oke guys, jadi kita udah kasih building dan gue bakal mulai speaking. Gue pakai timer pribadi juga dan lu mau nge-timer juga kan? Iya. Oke. Ntar kalau misalnya udah 2 menit, ada bell 1 menit. Oke. Gue pakai timer ini, pakai debat gue pakai timer nggak apa-apa ya? Oke. Gue pakai satu aja nih. Ntar kalau udah 3 menit beres, lu jangan ngomong. Gue Ya. belum selesai gitu kan. Oke. Dengerin. Gue akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Oke, apa tujuan orang mau belajar? 1, adanya tuntutan. 2, adanya keinginan. Di dunia saat ini atau di status quo, orang-orang tuh mau belajar karena ada tuntutan dia dari sekolah harus pintar, harus punya skor dan punya nilai tertentu. Atau 2, dia emang mau belajar karena dia ingin untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa saya akan membuktikan bahwa belajar dari atau internet bisa membuat orang menjadi bodoh dalam belajar? 1, ketika kamu berada di internet, maka kamu akan mendapatkan satu sudut pandang atau satu sumber saja. Kenapa ini sangat mungkin? 1, di internet itu ada validasi. Oh, kalau dari sumber internet ini itu udah pasti benar dan udah pasti bagus. Pasti penulisnya menuliskan sesuatu, bukan? Artinya, kamu pasti akan punya tendensi untuk mengiyakan adanya sumber tersebut dan cenderung tidak mencari sumber atau insentif lain karena ya sudah semudah itu. Saya rasa di komparatif di dunia kami ketika internet nggak se-accessible itu. 1, kamu mungkin Jojo akan bilang kalau internet nggak accessible tuh bikin lu jadi malas buat cari karena ya kamu harus ke perpus, kamu harus tanya orang. Tapi saya rasa itu tidak akan terjadi. 1, kamu akan tetap cari ilmu karena ya kalau kamu nggak punya value atau kamu nggak punya ilmu, kamu nggak bisa lulus sekolah misalnya, atau kamu nggak bisa dapat pekerjaan yang bagus kalau kamu nggak punya ilmu yang cukup. Jadi Jojo nggak bisa bilang kalau internet nggak accessible tuh orang nggak mau cari ilmu karena itu tetap adalah sebuah keharusan. Tapi di sisi kami, ketika kamu harus mencari ilmu dari sumber bacaan seperti buku misalnya, atau bertanya kepada orang-orang, ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan ketika kamu instantly dari internet saja. 1, kalau kamu mencari keyword di internet, kamu bisa langsung dapat jawabannya. Tapi ketika kamu harus mencarinya di buku, maka kamu harus membaca segeluntung buku itu. Artinya akan ada ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu baru yang harusnya nggak kamu dapatkan kalau kamu di internet dan cuma langsung dapat jawabannya. Tapi kamu bisa dapat itu ketika kamu baca satu geluntung buku untuk mendapatkan satu keyword tertentu. Ini menunjukkan kepada kamu proses belajar akan lebih masif di sisi kami, proses belajar akan jauh lebih baik dan jauh lebih bagus di sisi kami. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Banyak di dunia masa lalu, inovasi itu ditemukan tidak disengaja saat dia ingin mencari tahu sesuatu. Ya, misalnya vaksin dan lain-lain, misalnya pensil dan lain-lain itu ditemukan secara tidak disengaja saat sebuah percobaan akan dilakukan. Inovasi itu terjadi ketika kamu merasa ingin tahu terhadap sesuatu dan ingin tahu kamu itu besar dan mencari tahu hal tersebut. Tapi ketika ada internet, ketika kamu tiba-tiba ingin tahu ya tinggal cari aja, cari tahu aja gitu. Nggak ribet pakai penelitian dan lain-lain. Tapi kalau kamu melakukan sebuah penelitian atau mencari tahu dengan cara metode-metode yang udah digunakan oleh orang-orang masa lalu, maka kamu akan mengenal bahan, mengenal barang-barang baru, bahkan mungkin kesempatan kamu untuk menemukan hal yang tidak pernah kamu duga itu akan jauh lebih masif. Atau
ketika kamu menggunakan penelitian atau menggunakan eksperimen sederhana, itu akan membuat kamu kayak jadi semangat, akan membuat kamu jadi punya lebih melekat ilmu yang kamu lakukan, karena ya kamu punya achievement atau keberhasilan dari proses belajar kamu. Proses belajar yang kemudian kamu mendapatkan ilmu dari proses belajar itu adalah sesuatu hal yang sangat membuat orang merasa bahwa proses belajar itu membawa saya ke dalam sebuah keberhasilan. Itu akan membuat insentif orang makin tinggi untuk mau belajar kan pada akhirnya. Dan ya, vote untuk 3 menit. Oke, 3 menit pas. Under time sedikit. Jom, do you have any responses to whatever? Ribet dulu ya. Kan lu. Iya, ribet. Sure. Udah dimulai belum? Okay. Whenever you're ready. 1, 2, 3. Notice atau sadarilah bahwa apa yang Gilang bilang adalah bahwa kita perlu belajar untuk pintar. Kita perlu belajar untuk menjadi pintar. Namun di sisi kami menawarkan alternatif bahwa itu hanyalah best case scenario Gilang bahwa orang belajar untuk menjadi pintar. Pertama, apa parameter kepintaran? Parameter kepintaran adalah 3. Pertama adalah kecepatan dalam berpikir, kedua adalah luasnya pengetahuan, dan ketiga adalah kemampuan problem solving. Lalu ada beberapa parameter yang tidak bisa atau tidak relevan dalam debat ini, yaitu adalah IQ dan makanan berprotein, karena hal itu benar-benar tidak bersambungan dengan kemampuan internet untuk meningkatkan kepintaran. Lalu kita masuk kepada rebuttal saya atau argumen sanggahan saya kepada Gilang. Pertama adalah Gilang bilang bahwa ketika kita mencari ilmu dari keyword, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu lain. Notice bahwa hal ini adalah pedang yang di dua sisi. Kenapa? Karena ilmu-ilmu itu bertendensi untuk menuhin otak. Artinya otak kita bukanlah otak yang besar. Otak kita adalah otak yang besar banget, namun kita mempunyai tendensi melupakan sesuatu ketika kita belajar sesuatu yang baru. Namun anggaplah bahwa hal ini tidak ada. Bahwa ketika kita mencari ilmu, keyword-keyword lain itu ketika kita mencari satu keyword, maka keyword itu langsung dan kita tidak mendapatkan ilmu lain. Notice bahwa di Gilang ada keinginan yang besar untuk mencari hanya ilmu tersebut dan belajar dari segala sesuatu yang didapatkan di ilmu tersebut. Notice bahwa di kita even di kita tindakan-tindakan yang tidak didasarkan pada kegiatan belajar, contohnya nge-scroll TikTok, contohnya nonton Netflix dan lain-lain, itu sebenarnya menambah kepintaran. Seperti yang saya sudah definisikan bahwa kepintaran itu adalah bukanlah hanya kepintaran yang didasarkan pada pelajaran, namun juga kepintaran yang didasarkan pada luasnya pengetahuan. Artinya kalau saya nonton Netflix tentang drama Korea pada drama masa lalu, saya menjadi tahu apa kondisi atau kondisi sosial masyarakat Korea pada saat itu. Contohnya adalah ketika saya nonton Peaky Blinders atau sebuah drama perang, saya menjadi tahu apa itu sejarah pada saat itu. Walaupun kita ngambil worst case scenario, orang-orang pemalas. Walaupun di sisi Gilang dia mengambil best case scenario bahwa orang-orang berkeinginan untuk mencari atau menggali pelajaran yang lebih dalam. Di dalam sisi kami hanya mempertahankan dari worst case scenario bahwa orang-orang itu malas di sisi kami. Namun even orang-orang itu malas, kami akan mendapatkan pengetahuan. Lalu lanjut argumen kami bahwa inovasi, Gilang bahwa ada inovasi, namun kami ingin berargumen bahwa inovasi itu membutuhkan niat yang besar. Bahwa ketika peneliti itu tidak sengaja melakukan sesuatu dan menimbulkan inovasi, dia harus pergi ke laboratorium dan juga bukan hanya mendasarkan penelitiannya dengan membaca buku. Sehingga menurut kami itu adalah argumen yang tidak valid. Sangat bangga untuk menentang. Oke, Langsung. responsi kedua dari saya. Oke. Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Saya rasa tadi saya udah menjelaskan ke Jojo soal masalah keinginan. Jojo bilang kalau ya orang-orang pada akhirnya mau mencari ilmu itu butuh niat dan keinginan yang besar, dan ya dia hanya akan mau membaca buku sebesar itu untuk mencari satu keinginannya saja. Saya rasa ini tidak. Saya sudah menjelaskan kepada Jojo dua motivasi orang untuk mau belajar. Satu keinginan dan satunya lagi adalah keharusan, karena dia pengen lulus, dia pengen menyejahterakan keluarganya, dia pengen dapat ilmu, dia pengen masuk ke keluarganya dan seterusnya. Karenanya ada tuntutan ini, dia tidak bisa menghindar. Bahkan ketika dia tidak ingin
sekalipun dia harus melakukan itu Jojo, sehingga buang argumen Jojo pertama kali. Jojo bilang masalah luasnya ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan di internet, seakan-akan dia menggambarkan bahwa dunia kami, dunia tanpa internet itu tidak ada ilmu pengetahuan sama sekali kecuali matematika, fisika, biologi. Saya rasa ketika kamu hidup di dunia saat ini, di dunia di mana orang-orang hidup dengan berkomunikasi, berinteraksi, kamu juga bisa mendapatkan pelajaran dan pengajaran sebanyak itu. Kamu ngobrol dengan orang tua yang lebih punya pelajaran sejarah, dia tahu dan bahkan dia merasakan sejarah itu sendiri. Maka kamu, Jojo, bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bisa kamu dapatkan dari film, internet, Korea, dan lain-lain. Saya rasa tendensi itu tetap ada di sisi kamu. Malahan di sisi kamu, ketika kamu belajar kayak dari sebuah hal-hal yang memang dari narasi-narasi orang lain yang mereka masukkan ke dalam internet. Apa tendensi orang mau memasukkan konten ke internet? Satu adalah orientasi terhadap bisnis, orientasi terhadap keinginan mereka dapat klik yang banyak, dapat viewers yang tinggi. Maka ada beberapa hal. Satu, mereka akan meromantisasi apa yang mereka sampaikan di dalam situ. Itu tujuan buat orang mau menonton sebuah serial ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, iya, kamu bisa dapetin ilmu pengetahuan dari serial TV dan lain-lain. Tapi saya rasa apakah itu benar-benar kayak Jojo harus menjelaskan kenapa itu eksklusif. Ketika kamu pengen nonton serial TV atau serial Korea, terus kamu dapat ilmu pengetahuan itu, kamu nggak lupa dan kamu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kamu yang sehari-hari. Jojo tidak boleh gap atau tidak boleh melupakan proses tersebut. Saya rasa ketika tidak adanya internet, kamu bisa belajar lebih banyak di luar sana. Kamu tidak hanya terpaku pada satu berita atau satu platform yang hanya memberikan satu sudut pandang dari penulis tersebut. Ketika kamu tidak memiliki hal tersebut, tuntutan-tuntutan dari dosen, tuntutan-tuntutan dari orang-orang yang punya tendensi untuk mencarikan sumber-sumber yang valid itu jauh lebih besar. Kenapa sumber valid ada lebih besar di sisi kami? Semua buku yang diterbitkan itu sudah lulus sensor. Semua buku yang ada di perpustakaan itu dari penulis-penulis hebat. Bayangkan di internet, ketika kamu malas mencari jurnal, kamu ambil berita-berita yang abal-abal dari penulis yang nggak terverifikasi, dan siapa yang tahu semuanya seakan-akan tervalidasi di internet. Padahal ya orang-orang mengambil berita hanya karena mereka malas men-scroll jurnal atau jurnal yang berbayar mahal. Mereka asal ambil dan asal coba. Tapi di sisi kami, di sisi buku misalnya, ya buku-buku semua sudah terverifikasi. Orang-orang yang menulis juga orang-orang pintar, orang-orang yang keren. Makanya itu diterbitkan. Makanya ada seleksi di dalam penerbitan. Gak semua buku bisa diterbitkan kalau nggak lulus sensor atau nggak berbobot atau ya kurang bagus isi kontennya. Sekian, terima kasih. Okay, last, and we'll close this debate with Jojo's opinion. Okay, Joe, you have a response? 1, 2, 3. Notice bahwa emosinya menyatakan internet membuat orang bodoh. Internet membuat orang bodoh. Ketika kita membuat penggambaran orang, siapakah kita yang kita gambarkan? Apakah orang-orang secara general atau orang-orang yang ingin menjadi pintar? Saya rasa di emosi ini bahwa internet membuat orang bodoh, hal ini berlaku pada orang general, orang-orang pada biasanya, dan bukan hanya grup-grup yang bilang bahwa dia berkeinginan untuk belajar, dia berkeinginan untuk menambah pengetahuan. Saya ingin membawa hal ini lebih dekat ke reality, lebih dekat ke hal-hal yang terjadi di nyata, bahwa orang general itu tidak mempunyai niat yang sebesar itu untuk pergi ke perpus untuk membaca buku tentang history Korea, tentang history atau tentang kebudayaan ini dan lain-lain. Dan atas dasar itu saya ingin berdebat, right? Karena orang-orang general ini lebih suka ketika mereka membaca sesuatu, ketika mereka menambah pengetahuan mereka sambil mereka menyantaikan diri, contohnya scrolling di Twitter atau nonton Netflix dan lain-lain, sehingga itu menambah pengetahuan. Namun ketika mereka melakukan itu, walaupun mereka menambah pengetahuan, tujuan utama mereka adalah bukanlah menambah pengetahuan. Mereka sebenarnya pengen bersantai, namun hal itu atau santainya mereka, worst case scenario, santainya mereka itu dibarengi dengan penambahan pengetahuan. Tapi mari lanjutkan ke respons saya yang berikutnya, bahwa motivasi atau bahwa Gilang bilang bahwa tetap ada hal-hal atau pertambahan pengetahuan dengan interaksi dengan orang tua dan lain-lain. Namun kami ingin menegaskan bahwa di sisi kami juga ada interaksi antar orang, bahwa orang-orang itu tidak mungkin mengurung diri di kamarnya hanya untuk men-scrolling dan membaca buku tanpa berinteraksi dengan orang lain. Di sisi kami tetap ada interaksi itu, ditambah
dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari internet, sehingga ada margin yang begitu besar di mana orang-orang dapat menambah pengetahuan baru. Pahamilah juga bahwa adanya konsep circle. Konsep circle adalah ketika saya berbudaya Batak, maka kemungkinan besar saya akan berbicara kepada orang-orang tua saya yang berbudaya Batak. Atau let's say best case scenario bahwa di sekolah saya ada di kampus saya ada orang-orang dari timur dan dari mana-mana, dari tempat-tempat lain. Best case scenario lagi ada orang-orang dari luar negeri. Apakah semudah itu untuk mencari orang-orang tersebut? Pertama, yang kedua adalah apakah semudah itu untuk mendapatkan informasi dari mereka, karena orang-orang dari luar negeri ini terbatas. Tidak mungkin semua orang di dunia dapat ke Indonesia dan berbicara dengan kamu. Namun di sisi kami, internet memudahkan hal tersebut sehingga kita dapat pengetahuan luas dari berbagai negara yang diposting. Dan contrary itu apa, atau berlawanan dengan apa yang Gilang bilang, bahwa motivasi publish ke internet hanyalah untuk mendapatkan keuntungan. Menurut kami ada banyak motivasi seperti kesadaran sosial, apa yang orang-orang Afrika jalani di kehidupan sehari-hari dan lain. Makanya itu kami bangga untuk Nolak Mos. Gue bisa ada argumen yang belum gue bawa. Dah, this is of general comment from Deddy Sugar. Tidak sempat terbawah. This is for 3 minutes, kayak biasanya 7 menit. Benar, banyak 7 menit. Gue bisa nge-decide which one wins sih anjir. Yeah, just giving a general comment, giving the decisions. Just general comment what happened in this debate. Nah, Apa yang kita ngomong? Oke, pertama Gilang mengkarakterisasi tentang apa itu tuntutan orang belajar, kenapa orang mau belajar, which is great. Yang pertama ada keinginan, yang kedua kewajiban. Itu bagus karena kalau misalnya lu nggak ingin belajar pun lu bisa bilang lu ada tuntutan untuk belajar. Jadi ya itu likelihood-nya emang udah bagus. Ya, meskipun nggak ada internet. Ya, meskipun nggak ada internet. Terus dia bilang ketika kalian belajar lewat internet, kalian akan hanya mendapatkan dari satu sumber. Jadi itu doang. Kalau misalnya dari buku nih, semua buku lu baca, enggak hanya dari keyword yang lu cari. Itu yang pertama. Yang kedua, inovasi akan didapatkan ketika kita sedang tidak sengaja gue lagi belajar sesuatu, ternyata gue nemuin inovasi. Nah, dia bilang bahwa tendensi orang-orang di dunia ini dapat inovasi di dunia tanpa internet itu lebih besar karena ya bacanya nggak menurut keyword tapi secara menyeluruh. Terus langsung ke Jojo ngekasih karakterisasi mengenai kepintaran. Jadi apa sih yang jadi parameter kepintaran? Pertama dia bilang ada kecepatan belajar. Makin cepat belajarnya makin lu pintar, problem solving lu, skill problem solving lu. Jadi makin bagus makin pintar. Terus yang ketiga apa gue lupa ya? Luasnya pengetahuan. Apa? Luasnya pengetahuan. Luasnya pengetahuan. Nah terus abis ngekarakterisasiin itu dia ngebantah bahwa orang itu punya likelihood untuk melupakan sesuatu ketika mempelajari sesuatu yang lain. Karena bilang kalau misalnya dari buku kita bisa dapat banyak ilmu. Terus dia bantah bahwa ya banyak pun nggak useless. Soalnya kalau misalnya lu belajar sesuatu yang baru, kemungkinan lu melupain apa yang udah lu pelajari itu besar. Gitu. Terus abis itu panjang lebar ngomong, terus mau bantah inovasi tapi waktunya nggak cukup. Jadi gue nggak catat bantahan lu di inovasi. Kemudian bilang juga ngomong lagi bahwa interaksi juga menghasilkan ilmu. Jadi lu ngomong sama profesor, ngomong sama ini itu bisa ngasilin ilmu. Sedangkan di internet itu ya kalau misalnya lu udah dapat ilmu yang lu cari, ya udah nggak ngomong sama siapa-siapa lagi. Terus kedua, dengan respon Gilang ke argumen Jojo yang mengenai bahwa Netflix ngasih ilmu, Gilang nanya how. Karena dia bilang bahwa ya internet itu orang-orang di internet itu mereka ngeromantisize untuk ya mereka tujuannya dapat untuk bisnis gitu. Terus dia nanya kenapa nonton Netflix yang bisa emang benar-benar nambah ilmu. Terus dia nanya gitu. Terus nomor 3, argumen Gilang ketiga, dia bilang bahwa buku itu informasinya pasti valid karena udah tervalidasi, udah dicek berulang-ulang, makanya dia terbitin karena udah melalui proses udah dicek, cross checks and all of the stuff. Jadi dia bilang bahwa informasi yang gue dapat dari buku itu udah pasti valid, udah pasti benar. Sedangkan dari internet nggak kayak gitu. Lu mau ngomong apapun upload di internet dan boom, it's there. Itu. Jadi kenapa dia bilang intinya yang gue tangkap ini, kalau misal belajar dari internet informasinya nggak jelas, ya
misinformation and you become stupid like that gitu. Just a great argument. Terus Jojo abis itu waktunya habis 3 menit, habis itu Jojo bilang bahwa kenapa in response to Gilang, which is said lah, kenapa Netflix bisa buat orang belajar. Pertama karena dia bilang bahwa ini kita ngomongin masalah orang general, dan orang general itu suka belajar sambil nge-chill. Jadi ya mereka belajar dari Netflix, kenapa? Karena mereka Pintaran mau tuh belajar nggak perlu ambil niat. chill. Iya, nggak perlu niat, lu lagi Untuk tambah nyantai-nyantai, cuman lu belajar gitu, ada sesuatu yang masuk. Terus dia Jojo bilang argumen kedua, orang-orang dari berbagai background bisa belajar dari internet gitu. Kayak tadi dia bawa orang-orang dari luar negeri, Batak segala macam seperti itu. Gitu. Oke guys, thank you untuk nonton kita debat mini debat ya. Mini debat. Kalau debat asli itu 7 Tengah menit, debat. Iya. 20 detik dan hanya satu kali. Speaker satu kali ngomong doang. Tapi it's good. Oke, pokoknya kalau kalian suka konten ini langsung kalian kasih like ya, dan kita bakal konten lagi kalau emang ternyata ramai. Bye. Peace.